Ya persoalan bencana ya memang kita tidak mau adanya bencana ya. Tapi kita harus siap ketika adanya bencana. Nah, inilah pentingnya program mitigasi bencana. Karena Banten ini topografinya berbeda antara Tangerang Raya, Lebak Pandeglang dengan Serang Cilegon ya. Kita tahu prediksi BMKG Desember 2025 ini itu sudah memprediksi dari sekarang, memperkiraan bahwa curah hujan tahun 2025 sampai awal 2026 ini akan sangat besar. Nah, makanya kita harus siap-siap. Bagaimana di desa-desa ini ada masyarakat-masyarakat yang punya skill, punya kemampuan dalam hal menghadapi bencana. Jadi ketika suatu desa tersebut mengalami bencana, masyarakat desa tersebut juga bisa, termasuk desa-desa yang lainnya juga bisa membantu. Nah gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Tajudin dalam acara podcast Parlemen Corner, di mana kali ini saya bersama dengan salah satu anggota Dewan dari DPRD Provinsi Banten, Komisi 5, dari fraksi Partai Amanat Nasional, ada Kang Ahmad Deddy Muhdini. Selamat siang, Kang. Selamat siang, Kang. Halo Tribuners, kita Gimana ketemu nih lagi. kabarnya, Kang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, Tribuners, kita kali ini akan membahas soal menjelang ini, Kang, libur Natal dan Tahun Baru. Pergantian akhir tahun ini kan lagi ada imbauan juga dari BMKG dan juga BPBD kemarin juga merilis beberapa ancaman bencana gitu menjelang akhir tahun ini. Nah, untuk DPRD Banten sendiri gimana nih, Kang, untuk melihat situasi cuaca menjelang akhir tahun ini? Baik Kang, halo sahabat Tribuners. Ya pertama saya selaku anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi PAN turut berbela-sungkawa terlebih dahulu ya terhadap musibah saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera. Ya mudah-mudahan rekan-rekan kita di Aceh dan Sumatera segera pulih dan bisa kembali kondusif seperti sedia kala ya. Ya persoalan bencana ya memang kita tidak mau adanya bencana ya. Tapi kita harus siap ketika adanya bencana. Nah, inilah pentingnya program mitigasi bencana. Nah, persoalan ini maka kami dari DPRD Provinsi Banten sudah rakor dengan Badan BPBD ya, Penanggulangan Bencana Daerah. Kita ingin tahu sejauh mana kesiapsiagaan pemerintah Provinsi Banten terkait dengan penanggulangan bencana. Yang kedua, sejauh mana alat-alat mitigasi bencana, wabil khususnya di tempat-tempat yang rawan terhadap bencana. Contohnya di laut, di Anyer, nah itu kan potensi tsunami. Makanya kita sudah sampaikan kepada BPBD bagaimana alat deteksi dini terkait bencana. Nah, menurut informasi mereka sih siap dan hasilnya bagus gitu. Nah, kalau untuk potensi bencana sendiri kan di Banten ini apa aja sih, Kang? Sebenarnya potensi bencana di Banten ini kan variatif ya. Kalau kita karena Banten ini topografinya berbeda antara Tangerang Raya, Lebak Pandeglang dengan Serang Cilegon ya. Kalau Serang Cilegon karena dekat laut ya potensi bencananya adalah potensi tsunami. Tapi kalau Lebak Pandeglang itu kan yang pernah terjadi sebelumnya itu banjir bandang ya, longsor ya. Nah, kalau di Tangerang Raya banjir dan kebakaran. Nah, itu jadi potensi kecelakaannya berbeda-beda gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk banjir ini kan hampir PR setiap tahun tuh pasti banjir terus. Nah, untuk penanggulangannya sendiri sejauh ini seperti apa nih, Kang, di Banten? Nah, banjir ini memang krusial. Nah, saya harus melihat dari hulu ke hilir dulu. Nah, kenapa banjir ini terjadi? Karena penyerapan kita semakin hari semakin menipis.
kenapa penyerapannya hilang? Karena sekarang sawah-sawah sudah menjadi perumahan-perumahan. Nah, itu jadi resapan-resapannya semakin berkurang sehingga air itu bingung entah kemana. Nah, maka yang perlu diperhatikan adalah pertama kita harus revitalisasi sungai, di mana sedimentasi sungai itu harus segera dikeruk sehingga sungai bisa menampung lebih banyak aliran air. Yang kedua tidak tersendat. Nah, yang selanjutnya adalah masyarakat juga harus bisa bekerja sama. Nih kalau di perumahan-perumahan itu terkadang drainasenya, got-gotnya itu tertutup. Tertutup sehingga air itu susah mengalir. Ya, coba cek di perumahan-perumahan itu pasti got-gotnya itu ditutup. Sehingga air harusnya masuk ke got, karena tertutup tidak bisa, akhirnya ke jalan. Nah, ini dilema dan problematika di perumahan seperti itu. Makanya kita harus kerjasama, perbaikan gorong-gorong, sampah tidak boleh membuang sembarangan. Jadi banjir ini harus diatasi bareng-bareng, tidak hanya Betul. urusan pemerintah. Ya pemerintah utama menjalankan tugasnya, tapi masyarakat juga satu dengan tadi tidak menutup gorong-gorong, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kita kerjasama. Betul. Nah kalau untuk di Banten sendiri yang mungkin sering langganan banjir di daerah mana aja nih Kang? Wah, kalau banjir kita pernah mengalami banjir Cilegon. Ya, di Serang juga pernah, di Tangerang rutin. Iya, banyak mobil khusus di dapil saya lah, di dapil saya di Pasar Kemis. Di sana ada namanya Total Persada yang berbatasan dengan Glam Jaya. Itu rutin kalau sudah hujan besar itu banjir, karena memang kondisi topografi daerahnya rendah ya. Terus di samping danau, dan itu selalu menjadi persoalan kalau sudah musim hujan akhir tahun. Nah, makanya ini kita tahu prediksi BMKG Desember 2025 ini itu sudah memprediksi dari sekarang, memperakiraan bahwa curah hujan tahun 2025 sampai awal 2026 ini akan sangat besar. Nah, makanya kita harus siap-siap gitu. Betul. Nah, termasuk siap-siap dengan kalau terjadi apa-apa. Ya kalau nggak salah kemarin juga BMKG mengeluarkan imbauan juga terkait adanya potensi banjir rob nih di beberapa wilayah yang pesisir pantai, termasuk Banten juga nih. Itu untuk masyarakat yang ada di pesisir seperti apa nih Kang imbauannya? Nah, ya himbauannya sebenarnya kita ini BPBD sudah bergerak, sudah melakukan BPBD itu mengadakan program Desa Siaga Bencana. Di BPBD sedang mensosialisasikan ke daerah-daerah rawan banjir, rawan bencana. Jadi ketika ada bencana mereka harus berbuat apa dan harus bagaimana. Nah, itu sudah termasuk kita sudah menyiapkan perangkat-perangkatnya. Bukan kemudian kita ingin bencana terjadi, tapi lebih kepada memitigasi persiapan kalau bencana itu terjadi sehingga tidak memakan banyak korban. Betul. Seperti itu. Nah, mungkin yang kalau di daerah-daerah pesisir pantai yang Lebak, Pandeglang, Tsunami itu kan. Kalau yang di Cilegon mungkin agak yang paling ditakuti itu terkait bencana kimia kan. Di sana apalagi pabrik-pabrik perusahaan di dekat pantai. Ya. Itu seperti apa Kang ininya? Nah, kalau terkait dengan bencana yang diakibatkan tadi misalkan kimia perusahaan itu kan sudah punya standar prosedur SOP. Kita tahu di sana ada pabrik Chandra Asri misalkan yang terkait dengan kimia ya. Chandra Asri itu bukan hanya pabrik nasional tapi sudah pabrik internasional. Dia TBK. Nah, pengawasannya juga bukan lagi skala lokal tapi sudah nasional. Nah, saya yakin betul perusahaan itu punya SOP-nya. Kalau terjadi apa-apa, mereka harus ngapain, dan saya yakin di pabriknya juga sudah ada perangkat-perangkat kalau terjadi kecelakaan. Nah,
Tapi kan kalau saya melihat Chandra Asri itu juga secara geografis agak jauh dengan pemukiman ya. Nah, tapi tetap kita selalu pemerintah, kebetulan saya juga industri pengawasan ketenaga kerjaannya bagian daripada Dinas Ketenaga Kerjaan. Ya kita juga mendorong pemerintah untuk selalu koordinasi dengan pihak perusahaan-perusahaan untuk selalu siaga atau standar SOP, standar prosedur keselamatan kerjanya dilaksanakan dan dipenuhi. Nah, itu. Nah, kalau untuk selain banjir sendiri, apa nih di Banten yang biasanya kalau waspada bencana itu yang biasa terjadi di Banten itu apa nih, Kang? Kalau kan potensi kalau di Lebak Paneglang itu kan banjirop. Kalau yang dekat laut itu adalah kan tsunami. Nah, yang menjadi waspada itu saya pikir lebih kepada perkotaan. Perkotaan itu kadang-kadang banjir dan kebakaran ya. Nah, potensi banjir dan kebakaran di hunian-hunian yang padat penduduk itu sangat sering ya, terutama soal konsleting listrik segala macam. Nah, ini makanya menjadi perhatian kepada masyarakat kalau menggunakan alat elektronik, menginstalasi alat-alat kelistrikan dilakukan oleh orang profesional. Nah, oleh orang profesional sehingga dia tahu standar prosedur kelistrikan dan itu tidak menyebabkan kebakaran gitu. Nah, kalau nggak salah beberapa kabupaten kota yang termasuk saya pernah wawancara di Cilegon juga itu terkait SDM-nya nih, Kang. Dengan ibaratnya ancaman bencana yang banyak dan SDM si petugasnya sendiri sedikit dan alatnya juga kurang memadai. Terus dorongan dari pemerintah seperti apa nih, Kang? Nah, makanya bicara SDM memang pegawai BPBD itu kan terbatas ya. Kita punya BPBD provinsi, BPBD kabupaten kota. Tentu kalau sudah terjadi bencana besar ini tidak tidak akan mencukupi. Makanya kita bentuk relawan-relawan bencana. Kan ada Tagana, kita bantu. Makanya terus juga ada kita sosialisasi dan pembentukan desa siaga bencana. Nah, bagaimana di desa-desa ini ada masyarakat-masyarakat yang punya skill, punya kemampuan dalam hal menghadapi bencana. Jadi ketika suatu desa tersebut mengalami bencana, masyarakat desa tersebut juga bisa, termasuk desa-desa yang lainnya juga bisa membantu. Nah, gitu. Artinya tidak mengandalkan petugas saja gitu, Betul. tapi keterlibatan masyarakat juga diperlukan. Relawan-relawan, betul. Nah, mungkin untuk imbauan ke masyarakat Banten nih dalam menghadapi libur Nataru ini kan pasti ada ancaman-ancaman atau bencana yang patut ini gitu. Tapi gimana nih untuk masyarakat imbauannya seperti apa, Kang? Oke, masyarakat Provinsi Banten yang saya cintai, pertama kita menjelang Nataru potensi hujan itu lebih besar menurut perakiraan BMKG. Oleh karena itu maka tetap waspada, jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan kalau terjadi bencana segera laporkan ke petugas tempat agar kita bisa menindaklanjutinya. Dan terakhir, Nataru baiknya libur di Banten saja. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin masih ada lagi nih, Kang, terkait soal ini bencana juga. Mungkin di pedesaan dan perkotaan. Nah, kalau untuk perkotaan sendiri nih yang bencana kebakaran segala macam itu seperti apa nih, Kang, untuk penanganan untuk masyarakat sendiri? Ya, untuk memang kalau di perkotaan itu relatif wabil khusus di Tangerang Raya ya, itu potensi bencananya ya kalau tidak banjir itu kebakaran. Nah, kalau untuk kebakaran itu makanya pemadam kebakaran tuh selalu mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat bagaimana menghadapi, menindaklanjuti kalau terjadi kebakaran. Misalkan
kompor gas. Biasanya kan masalahnya di kompor gas. Ya, meledak lah. Pelatihan buat ibu-ibu, jangan panik ketika misalkan ada gas bocor, gas kebakaran. Nah, itu kita selalu kerjasama dengan pemadam kebakaran untuk melakukan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pelatihan penanggulangan jika terjadi kebakaran kecil ya. Karena kebakaran besar itu dimulai dari kebakaran kecil ya. Jadi kebakaran kecil dulu. Kalau kebakaran besar kan sudah pasti pemadam kebakaran yang menindaklanjuti. Nah, itu satu. Yang kedua, kita mendorong setiap rumah punya apart. Ya, punya gas kecil untuk memadamkan api ya gitu ya. P3K-nya lah ya, P3K setiap warung-warung atau setiap dapur-dapur ada apartnya seperti itu. Ya, Tribuners, itu tadi perbincangan kita pada siang kali ini. Terima kasih nih Siap, Pak Dedi Bang. sudah menyempatkan waktunya bersama kita. Dan jangan lupa untuk Tribuners saksikan terus program-program Tribun di channel Tribun Banten. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga share video-video yang ada di Tribun Banten. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Ya, Terima kasih. sama-sama.